menjelaskan ya sedikit sharing kepada teman-teman ya. Ini secara garis besarnya saja ya, sistem peredaran darah manusia. Nah, jadi pertama itu di sini saya sudah menggambar nih gambar anatomi jantung. Ini biar secara ringkas, biar lebih jelas. Teman-teman boleh diikuti nih, bikin gambar dulu seperti ini. Nanti teman-teman bisa ikutin dari mana ke mana biar lebih jelas lagi. Jadi gitu ya. Nah, pertama-tama itu di sini ada gambar anatomi. Di sini ada vena cava. Nah, ini ada vena cava superior, di sini ada vena cava inferior. Ada vena cava superior, di sini ada vena cava inferior ya. Biar lebih jelas di sini dikasih keterangan aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah manusia ya. Secara garis besarnya aja ya. Kita di sini yang pertama-tama itu kita harus tahu dulu nih, ada 4 nih ruangan dan juga mempunyai 4 katup. Nah, di sini ada yang namanya atrium kanan, terus ada ventricle kanan yang kedua, terus di sini ada atrium kanan, di sini juga ada ventricle kiri. Atrium kanan, ventricle kanan, atrium kiri, ventricle kiri. Sorry ya, di sini atrium kiri. Nah, jadi ada atrium kanan, ventricle kanan, atrium kiri, dan ventricle kiri. Nah, jadi pertama-tama itu ini secara garis besarnya aja, teman-teman boleh ngikutin gambarnya seperti ini ya, sambil coret biar lebih paham lagi anatominya. Nah, pertama-tama itu darah yang dari kepala, leher, terus dari ekstremitas tangan itu masuk dari vena cava superior. Nah, di sini letak vena cava superior. Masuk dari vena cava superior. Nah, terus darah dari ekstremitas bagian bawah itu ya, dari kaki masuk dari vena cava inferior. Dari vena cava inferior masuk. Nah, jadi awal masuk itu dari vena cava superior itu dari bagian atas, vena cava inferior itu dari bagian bawah. Nah, setelah itu si darah itu masuk lagi ke dalam ruangan nih. Di sini ada yang namanya atrium kanan. Nah, darah itu masuk nih ke sini, numpuk di sini di atrium kanan. Lalu masuk lagi ke, nah, sebelum masuk ke ventricle kanan yaitu melewati di sini ada yang namanya katup ya, namanya itu katup tricuspid. Nah, si darah itu masuk dari atrium kanan lalu melewati katup tricuspid ini, lalu masuk lagi ke ventricle kanan. Nah, masuk nih si darah itu masuk ke ventricle kanan. Nah, masuk ke ventricle kanan, lalu si darah ini melewati di sini ada namanya katup lagi nih. Kan ada 4 katup nih, ada katup tricuspid, katup pulmonal yang kedua. Nah, melewati katup pulmonal si darahnya itu, katup pulmonal. Nah, setelah melewati katup pulmonal, si darah itu masuk lagi ke arteri pulmonalis. Nah, di sini ada dextra dan sinistra ya. Nah, jadi ke sini nih, kiri dan kanan ya. Si darahnya itu masuk ke kiri dan kanan. Nah, si darah itu masuk ke arteri pulmonalis. Nah, di sini si darah itu masuk ke dalam paru-paru. Nah, jadi ini nih paru-paru loh, anggap. Nah, ini paru-paru. Sini paru-paru dextra dan sinistra. Paru-paru kiri dan di sini paru-paru kanan. Di sini nggak digambar ya. Anggap aja di sini ada paru-paru. Nah, setelah masuk paru-paru di sini terjadinya penukaran nih. Jadi si paru-paru ini kaya dengan oksigen. Nah, jadi si tadi kan mengandung membawa karbon dioksida ya. Setelah di paru-paru di sini ditukar nih, jadi banyak mengandung oksigennya. Lalu masuk ke vena pulmonalis. Jadi si darah itu yang kaya dengan oksigen ini masuk ke vena pulmonalis. Di sini juga ada vena pulmonalis. Di sini nih vena pulmonalis. Nah, setelah masuk ke vena pulmonalis lalu masuk ke
atrium kiri. Si darah itu masuk ke atrium kiri. Nah, setelah itu melewati lagi nih, ada katup lagi, namanya itu katup mitral. Nah, setelah melewati katup mitral, lalu si darah itu menuju ke ventricle kiri. Nah, setelah dari ventricle kiri nih, numpuk nih si darah itu, lalu masuk lagi nih, melewati lagi, namanya katup lagi 4, namanya itu katup aortik, katup aorta. Nah, setelah dari katup aorta, lalu menuju lagi si darahnya itu ke aorta. Nah, jadi itu untuk secara garis besarnya ya. Jadi aliran darah itu seperti itu secara simpelnya. Jadi kita ulangi lagi ya pelan-pelan. Pertama kan vena cava, di sini kan ada vena cava superior dan vena cava inferior ya. Darah itu dari ekstremitas bawah dan ekstremitas atas, itu dari kepala, leher, lengan, itu masuk nih dari vena cava superior. Kalau dari bawah itu vena cava inferior, ini yang dari kaki masuk ke sini nih, vena cava inferior. Nah, setelah itu masuk ke atrium kanan. Nah, setelah dari atrium kanan itu melewati yang namanya katup tricuspid. Nah, setelah melewati katup tricuspid, lanjut lagi ke ventricle kanan. Nah, setelah dari ventricle kanan, si darah itu menuju lagi melewati yang namanya katup pulmonal. Nah, di sini tuh masih kebanyakan darah itu mengandung karbon dioksida ya. Setelah itu masuk ke namanya arteri pulmonalis, kiri dan kanan nih masuk arteri pulmonalis. Setelah itu di sini terjadi pertukaran nih, menjadi kaya dengan oksigen, kan paru-paru kaya dengan oksigen nih, ditukar menjadi oksigen. Setelah itu si darah itu masuk lagi ke vena pulmonal, seret ke vena pulmonal. Setelah dari vena pulmonal, lalu si darah itu masuk ke atrium kiri. Nah, setelah dari atrium kiri, si darah itu lanjut lagi ke ventricle kiri. Nah, sebelum masuk ke ventricle kiri, di sini juga ada yang namanya katup mitral ya, katup mitral. Nah, dari katup mitral, lalu lanjut lagi si darah itu ke ventricle kiri. Nah, setelah dari ventricle kiri, lalu si darah melewati namanya katup aorta. Nah, setelah dari katup aorta, lalu si darah itu lalu ke aortanya. Nah, gitu untuk urutan mekanisme peredaran darahnya ya. Nah, biar lebih jelas lagi urutannya seperti ini. Di sini kan darah dari vena cava superior ya dan vena cava inferior kaya dengan karbon dioksigen, CO2, lalu masuk ke atrium kanan. Masuk ke atrium kanan, lalu melewati katup ya, katup tricuspid. Katup tricuspid. Nah, setelah melewati katup
di video berikutnya. Ini secara garis besarannya aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya teman-teman, sedikit men-sharing tentang anatomi jantung biar teman-teman biar lebih tahu gitu untuk organnya itu. Nah, di sini bisa dilihat gambar 3 dimensi ya. Di sini animasi 3 dimensi jantung teman-teman bisa dilihat sedang berdetak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya teman-teman sedikit tentang peredaran darah manusia. Langsung saja ya. Ini secara anatomisnya biar lebih jelas lagi, biar teman-teman lebih paham lagi ya. Nah, pertama-tama itu di sini bisa dilihat nih, ada yang namanya vena cava superior. Nah, ini vena cava superior. Dan di bawahnya itu ada vena cava inferior. Vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, pertama itu darah itu masuk, darah yang dari atas nih, dari ekstremitas atas, yaitu dari kepala terus dari leher, lengan itu masuk ke vena cava superior. Sedangkan dari bawah itu kayak kaki itu melalui vena cava inferior. Ya, ini nih. Vena cava inferior. Nah, setelah dari vena cava superior dan vena cava inferior, si darah itu masuk ke namanya atrium kanan ya, ke atrium kanan. Di sini atrium kanan. Nah, jadi ini nih untuk gambarnya seperti ini. Letaknya tuh di sini ya. Nah, di sini atrium kanan. Nah, setelah dari atrium kanan, tadi kan dari namanya vena cava superior, vena cava inferior, lalu masuk ke atrium kanan, si darah itu masuk lagi ke yang namanya itu ke ventricle kanan. Nah, jadi ke ventricle kanan bisa dibuka ya. Nah, untuk ini nih, untuk anatominya, untuk gambar anatominya bisa dilihat ya teman-teman. Masuk ke ventricle kanan. Nah, di sini ventricle kanan. Nah, sebelum masuk ke ventricle kanan, yaitu si darah itu melewati yang namanya katup. Nah, ini katupnya, namanya katup tricuspid. Nah, di sini nih katup tricuspid. Nih, biar lebih jelas lagi, diperbesar. Ini katup tricuspid yang ini. Ada 3 ya, tricuspid namanya juga. Nah, ada katup tricuspid. Nah, setelah melewati katup tricuspid lalu ke ventricle kanan. Nah, setelah dari ventricle kanan, si darah itu yang kayak dengan CO2 masuk lagi ke mana sih? Yaitu ke nih, melewati katup dulu. Melewati katup, di sini ada yang namanya katup pulmonal. Nah, di sini teman-teman katup pulmonal. Nah, di sini teman-teman katup pulmonal. Nah, setelah dari katup pulmonal, lalu si darah itu masuk ke arteri pulmonalis. Ke arteri pulmonalis. Nah, jadi gini teman-teman ya. Pertama kan darah itu masuk melewati di sini ya teman-teman. Di vena cava superior, di vena cava superior dan vena cava inferior. Setelah itu masuk ke bagian ke ventricle, ke atrium, atrium. Sini atrium, di atrium kanan teman-teman ya. Setelah dari atrium kanan, si darah itu masuk melewati namanya katup nih, ada katup tricuspid ya. Katup tricuspid. Nah, setelah dari katup tricuspid, si darah itu masuk lagi ke namanya itu ventricle kanan. Di sini teman-teman ya, ventricle kanan. Setelah dari ventricle kanan, darah itu menuju ke sini teman-teman, melewati. Nah, di sini ada katup, namanya itu katup pulmonal. Katup pulmonal ya. Katup pulmonal. Nah, setelah melewati katup pulmonal, si darah itu masuk ke namanya itu arteri pulmonalis. Nah, setelah dari arteri pulmonalis itu bisa ke kiri dan ke kanan nih, ke destra dan sinistra. Nah, di sini anggap ada namanya paru-paru nih, masuk ke paru-paru, dari arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Nah, setelah itu si darah itu mengandung banyak oksigen teman-teman ya, masuk ke dalam vena pulmonal. Jadi vena pulmonal itu di sini teman-teman ya. Nah, di sini letaknya. Di sini vena pulmonal.
Nah, setelah dari vena pulmonal dari sini, si darah itu masuk kan dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis langsung ke paru-paru. Nah, setelah dari paru-paru masuk ke vena pulmonal. Setelah dari vena pulmonal masuk lagi nih